Akhirnya singkat cerita selesai tuh bang sampai jam 3 pagi. Jam 3 kita tuh balik lagi ke saung tuh yang dekat makam itu. Semua tidur tuh rame-rame. Nah tiba-tiba bang, itu ada suara kuda kayak kereta kencana gitu bang. Di puncak ada makam satu, tapi nggak tahu saya makam siapa gitu. Nah kalau kata versinya si yang nganter bapak saya ini, dia bilang itu makam Mbah Salak di atas. Nah cuman yang ngajak saya ini saya nggak tahu siapa kakek-kakek ini yang pakaiannya serba putih itu. Yaudah akhirnya kita mau tidur, nggak lama itu tiba-tiba ada cahaya bang dari, kan jadi makam itu ada bukit gitu bang, kayak bukit kecil. Nah di bukit itu ada bendera merah putih. Nah nggak jauh dari situ ada sosok macan bang. Itu saya berempat itu ngelihat semua bang. Saya sampai tarik baju bapak saya, pak itu ada macan pak. Cuman macannya ini bang, yang saya bilang janggal itu bukan ukurannya itu bang, ukuran itu bener-bener gede banget bang. Matanya itu udah kayak gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Timur Misteri bareng gue Ibnu. Sama seperti video-video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Sebelumnya buat teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Gong Kumis kali ini, narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu melakukan ritual di Gunung Salak. Pada umumnya, ke Gunung Salak itu untuk melakukan pendakian. Tapi kali ini narasumber gue di Gunung Salak untuk melakukan ritual. Oke, langsung aja nih kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Di samping gue sudah ada Bang Wahyu. Bang Wahyu, apa kabar Bang Wahyu? Baik bang. Terima kasih Bang Wahyu, lu udah mau mampir lagi nih. Ini yang kedua lu in frame di sini di Timur Misteri ya. Iya bang. Yang pertama lu ngebahas tentang almarhum bokap ya. Yang waktu itu kena guna-guna santet ya. Iya. Ya, sebelumnya kita mendoakan almarhum nih, Wai. Semoga almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan alam kuburnya dijadikan taman surganya Allah. Amin. Buat teman-teman juga bisa mampir nih di cerita Bang Wahyu sebelumnya nih, ada di sini, nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, Bang Wai, kita langsung ke inti nih. Iya bang. Umumnya kan ya ke Gunung Salak itu melakukan pendakian. Iya. Kok lu ritual dengan tujuan apa, Bang Wai? Ya waktu zaman itu ekonomi sulit bang. Ekonomi sulit. Iya. Itu di tahun berapa emang? 2012. 2012. Oke. Iya. Jadi karena faktor ekonomi, lu ritual di sana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Betul bang. Oke. Berapa lama di sana ritualnya? Ya gua ngelakuin ritual itu 2 kali bang di situ. Oh, 2 kali. 2 kali. Oke. Berarti 2 hari atau gimana? Jadi hari ini misalnya ya, hari ini gua kesini ke gunung itu, nanti minggu depannya gua kesana lagi bang. Oh, nggak berurutan? Enggak. Di hari yang berbeda? Di hari yang berbeda bang. Oke. Nah, lu berapa orang lu sendiri? Enggak bang, waktu itu gue sama almarhum bapak, sama abang gue, sama yang nganter ada orang sana. Dari pihak sana ada yang nganter juga? Ada yang nganter. Oke. Nah, Wai, terus nih, lu kan ritual nih. Iya. Dua kali kan, nggak berurutan. Iya. Kejadian apa nih ketika lu lagi ritual? Nah, waktu ritual pertama itu bang, kejadian janggalnya nggak banyak. Oke. Nah, pas ke yang kedua ini baru banyak yang janggal itu bang. Oke, apa salah satunya nih, kejadian apa bang? Salah satunya itu ya didatengin macan bang. Macan? Cuman macannya itu nggak umum. Oke, macan tanda kutip lah. Tanda kutip bang. Nah, Oke. setelah saya pulang dari situ, 2 harinya itu dapat berita di TV Sukhoi jatuh bang. Di 2 hari? 2 hari setelah saya pulang dari ritual itu. Di tempat itu? Iya. Berarti ada hubungannya sama Sukhoi atau enggak nih? Wah, saya nggak tahu bang kalau itu bang. Pokoknya ketika lu balik, Dapat lu kabar. lihat di berita, Iya. Sukhoi jatuh di situ. Iya bang. Gokil juga nih cerita nih. Tapi tahan lu bang ya. Iya bang. Nah, buat teman-teman pasti kita semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Wahyu. Tapi lagi-lagi sebelum masuk ke ceritanya, gue mengingatkan buat teman-teman apapun yang nanti Bang Wahyu cerita di sini bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberikan hal negatif nih buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Wahyu ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan atau pengalaman yang berbeda-beda. Dan juga buat teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend atau lainnya yang berbau misteri dan mau cerita di sini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Wai, kita mulai Bang ya. Iya bang.
Nah, buat teman-teman semua, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya. Oke, Bang Wai, cerita dari pertamanya kayak gimana, Bang? Jadi itu kejadian di tahun 2012 Bang. 2012, oke. Pas Suko ya. Gua waktu itu kondisi keuangan keluarga gua emang lagi anjlok Bang. Oke. Lagi parah tuh. Nah kebetulan ada temennya bokap, kenalan sama bokap lah gitu. Dia kayak orang pintar gitu, bisa ngobatin orang gitu. Oke. Itu temannya bapak saya tuh main ke rumah Bang. Main ke rumah. Nah terus bapak ceritalah tentang kondisi ekonomi keluarga. Nah orang ini terus nyaranin buat ngelakuin ritual gitu Bang di Gunung Salak. Akhirnya bokap mikir-mikir dulu waktu itu, mikir-mikir dulu, berunding dulu sama keluarga. Akhirnya setelah berunding, ya udah jalanin aja dulu gitu. Akhirnya gue berangkat Bang. Oke. Berangkat itu gue dari rumah, gue, bapak gue sama abang gue Bang. Bertiga. Nah si temennya ini nunggu di Bogor, di Ciawi, di terminal, terminal Bogor. Gua jalan ke Kampung Rambutan naik bis sampai di terminal Ciawi, ketemu nih sama orang ini. Ketemu terus langsung naik angkot Bang. Naik angkot gua berhenti dulu di Empang Bogor. Keramat Empang Bogor. Gua jarah dulu di situ. Terus jarah, selesai jarah langsung jalan Bang gua naik angkot lagi ke rumah Kuncen. Oke. Ke rumah Kuncennya. Nah pas sampai di rumah Kuncen tuh Bang, akhirnya ngobrol dulu Bang situ. Lama juga ngopi dulu. Di situ gua nggak tahu apa yang diobrolin karena umur gua masih belasan tahun, masih bodo amat gitu. Ikut-ikutan lah masih ya. ikut-ikut aja. Oke. Nah akhirnya diizinin sama Kuncen itu, gua nanjak Bang sana. Pertama tuh gua nanjak dianterin sama anaknya si Kuncen ke atas. Gua nanjak itu perjalanan 2,5 jam kalau nggak salah Bang. Pendakian. Pendakian itu 2,5 jam. Nah akhirnya gue sampai nih Bang di tempat itu. Nah kalau gue gambarin nih Bang, tempatnya itu kayak makam ditutupin kain putih, cuman itu bukan tanah, makamnya batu Bang, jadi kayak batu ditumpuk gitu. Kayak gundukan batu. Iya kayak gundukan batu terus ditutupin sama kain putih. Nah di situ ada sekitar 5 meteran lah, itu ada saung Bang di situ. Tempat nginep, tempat tidur di situ. Di situ ada alat masak, ada tempat wudhu di situ lengkap. Fasilitas penjara. Iya, fasilitasnya buat penjara. Nah akhirnya gua sampai, nah si anaknya ini turun, nganterin doang, anak si Kuncen ini, nganterin doang. Nah akhirnya gua di situ pertama pas sampai tuh gua langsung masak mie dulu, masak mie, situ makan. Singkat cerita Bang, sampai malam harinya nih Bang. Oke, lu sampai situ jam berapa tuh? Sampai situ gua jam 11. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Situ gua habis itu makan kan langsung. Nah, singkat cerita malam harinya Bang, itu jam 7. Jam 7 malam gua diajak sama yang ngajak bapak gua nih, temannya bapak gua ini, buat ziarah ke situ. Gua keluar dari saung itu, gua duduk di situ rame-rame tuh berempat. Gua duduk di situ di depan makam itu. Di situ disuruh baca apa gua nggak tahu ya, karena gua cuma ikut-ikutan aja, gua cuma merem aja, baca yang gua bisa aja. Nah kan gua masih polos-polosnya waktu itu ya,
Jadi gue tengok disuruh merem, gue nggak merem bang, gue tengok kanan kiri. Itu sih yang gue lihat ya bang. Itu kan sampingnya jurang bang, jurang. Nah itu dari jurang itu bang keluar cahaya tuh bang, terbang-terbangan. Itu mah nyata bang, asli. Mata gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Itu bener-bener nyata, itu cahaya terbang-terbangan kayak petasan gitu bang. Dari bawah jurang? Iya, dari bawah jurang. Nah itu gue selesai kira-kira jam 1 malam. Dari jam 7? Iya, jam 1 selesai, gue tidur dah. Paginya gue cerita, gue ngeliat itu, gue domelin. Lu disuruh merem, kenapa nggak merem? Oh, syaratnya merem? Iya, disuruhnya merem. Nah akhirnya pulang nih bang. Oke. Pulang ke rumah masing-masing. Yang ngajak bapak gue pulang ke rumahnya, gue pulang ke rumah gue. Nggak lama bang, yang ngajak bapak gue ini nelpon lagi. Kalau kata yang ngajak keluarga gue nih bang, itu harus ada syarat yang dibawa ke sana bang. Nah syaratnya itu buah-buahan, rokok, uang koin sama apel jin bang. Yang keduanya? Iya. Yang pertamanya juga ada syarat itu? Nggak ada. Oh, yang kedua ini? Yang kedua aja. Oke. Nah akhirnya kan bapak gua mikir lagi bang, kalau beli itu kan lumayan bang harganya ya. Sedangkan kondisi keluarga juga iya lagi down. Karena tujuan kita untuk mencukupi ekonomi. Iya. Kalau ke sana kan belum ongkosnya, belum beli syarat-syaratnya, belum ngasih yang buat tip buat kuncen itulah. Akhirnya gue berunding dulu bang, udah dicariin duitnya lah. Pas ketemu duitnya, akhirnya ditelepon lagi temennya bapak gue ini, ditelepon, udah kita berangkat naik bis gue ke Ciawi lagi. Ini tuh beli semuanya di Ciawi bang, beli syarat-syarat itu di Ciawi. Kecuali uang koin dari rumah. Akhirnya setelah syarat itu dibeli, gue berangkat langsung ke rumah kuncen. Berempat gue berangkat ke rumah kuncen. Akhirnya nggak tau lah dia ngomong apa karena gue ya masih lagi-lagi ikut-ikutan, cuman ikut-ikut aja gitu. Karena gue suka hal-hal mistis kayak gitu bang dari dulu. Akhirnya gue berangkat bang ke atas. Kali ini gue berangkat nggak ditemenin sama anaknya karena udah tahu jalurnya. Gue berangkat ke atas, naik sampai kayak biasa sampai jam 11 siang di situ. Habis jam 11 makan dulu biasa, sholat, tidur dah sampai malam hari nih bang. Nah pas malam hari ini bang, itu semua syarat dikeluarin, ditaruh depan makam, semua syarat itu. Nah yang disuruh keluar semua, saya diingetin lagi bang, kali ini jangan melek ya, merem. Nah karena saya ya anaknya penasaran gitu bang, tetep aja saya melek. Iya, ntar melek ntar saya merem gitu. Nah akhirnya pas saya melek tuh bang, pas lagi ritual itu, lagi kalau nggak salah yang saya dengar tuh lagi baca sholawat tuh bang. Sholawat, saya melek kan bang, saya lihat tengok kanan kiri, itu tetap cahaya itu ada bang. Cahaya yang wawancara pertama? Iya, itu cahaya itu tetap nongol bang, tetap keluar dari bibir jurang itu. Nah akhirnya itu sekitar selesainya ini lebih lama lagi bang, sampai jam 3 pagi baru selesai. Akhirnya kan saya capek tuh bang ya. Saya toleh kanan kiri, badan saya lurusin kayak gitu. Nah itu tiba-tiba ada suara orang jalan bang, banyak gitu orang jalan itu menjelas orang jalan banyak gitu, jalan rame-rame. Suaranya suara kakinya aja temen, nggak ada orangnya. Suaranya doang. Nah setelah saya dengar suara itu bang dengan jelas, saya cari gitu, saya tengok kanan kiri, kan samping kanan saya itu jalur pendaki bang, kota itu saya cari nggak ada apa-apa bang. Nah, akhirnya singkat cerita selesai tuh bang sampai jam 3 pagi. Jam 3 kita tuh balik lagi ke saung tuh yang dekat makam itu, semua tidur tuh rame-rame. Nah tiba-tiba bang itu ada suara kuda kayak kereta kencana gitu bang.
jelas. Jadi kita tuh di saung itu saling gitu bang, tengok-tengok pas dengar suara itu. Semua. Iya dengar semua. Jam segini ada kuda. Ini jauh dari keramaian gitu bang. Oke. Masih kayak suara kuda sama kereta kencana gitu. Ada suara kuda yang suara andong gitu. Iya, suara andong kayak gitu. Kita tengok-tengokan. Terus kata yang ngajak bapak saya, udah tidur aja gitu. Yaudah akhirnya kita mau tidur, nggak lama itu tiba-tiba ada cahaya bang. Dari kan jadi makam itu ada bukit gitu bang, kayak bukit kecil. Nah, di bukit itu ada bendera merah putih. Nah nggak jauh dari situ ada sosok macan bang. Itu saya berempat itu ngelihat semua bang. Saya sampai tarik baju bapak saya, pak itu ada macan pak. Cuman macannya ini bang, yang saya bilang janggal itu bukan ukurannya itu bang. Ukuran itu bener-bener gede banget bang. Matanya itu udah kayak gelas, gedenya matanya. Nggak lama kata yang ngajak bapak saya ini, udah tidur. Saya tidur sampai pelukan bapak saya tuh, saking takutnya saya bener-bener ngeliat itu macan. Baru kali ini seumur hidup saya tuh ketemu macan ya baru itu. Udah gitu macannya ya bukan macan biasa, ukurannya gede banget. Akhirnya saya tidur bang. Singkat cerita, paginya saya bangun tuh rame-rame bangun. Nah baru di situ diceritain bang, itu bukan macan asli, kali itu cuma macan gaib. Sama yang terus kan saya cerita bang semalam saya kan pas lagi ziarah tuh lagi zikir saya melek, diomelin lagi saya. Terus saya cerita lagi bang, yang saya dengar suara orang jalan itu bang, langkah orang jalan itu. Saya ceritain lah ke yang ngajak bapak saya ini. Terus kata dia itu santri gaib semalam pada naik ke atas. Santri gaib bang. Oke. Pada ziarah ke makam Mbah Salah katanya. Oh, nama saya belum makamnya Mbah Salah. Di atas, bukan yang tempat saya itu, bukan. Lalu tahu pemakaman itu siapa? Yang saya ziarah itu? Iya. Kalau itu yang saya tahu dari yang ngajak bapak saya ini ya, cuma nggak tahu bener apa enggaknya ya. Itu sih dia bilang tempat naruh pusakanya yang Prabu Siliwangi bang. Petilasan berarti? Petilasan. Oke. Nggak tahu ya saya bener apa enggaknya. Iya, itu yang informasi yang udah dapat. Iya. Nah itu yang dia bilang kan santri gaib, katanya mau ziarah ke makam Mbah Salah. Nah terus saya tanya lagi bang yang tentang suara kuda itu sama suara andong. Nah jawaban si yang ngajak bapak saya ini dulu, saya nggak tahu bener apa enggaknya, dia bilang itu penguasa pantai selatan datang ke situ. Oke. Iya. Cuman kebenarannya saya nggak tahu. Iya. Nah setelah itu kira-kira jam 9 pagi kita beres-beres bang. Buat balik? Iya beres-beres, packing barang semua. Sebelum pulang jadi saya, abang saya sama bapak saya tuh kan disuruh ngambil tanah bang. Ngambil tanah? Ngambil tanah itu jadi makam nih bang. Yang saya bilang ditutupin kain putih itu. Nah dibuka dikit itu ada lubang bang. Oke. Jadi satu-satu disuruh ngambil tanah yang di lubang itu. Masukin tangan? Iya masukin tangan, ambil tanahnya. Pertama saya suruh ngambil ya, saya ambil, saya taruh plastik. Terus abang saya ngambil, terus bapak saya nih. Nah pas bapak saya ngambil tuh dia pasti ini dapat batu warna hitam batunya. Masih ada bang? Nggak tahu sekarang kemana. Waktu itu sih sempat dibawa pulang bang batunya. Besar? Segini, segede biji salak. Oke. Nah setelah itu kan habis ngambil itu kelar, kan di situ ada kayak bukit kecil gitu bang. Bukit kecil itu ada bendera merah putih. Saya tuh satu-satu disuruh naik ke bukit itu, disuruh ajan di situ. Satu-satu. Habis ajan disuruh sebutin hajat. Akhirnya selesai, kita turun bang. Nah pas di perjalanan pulang ini bang, tiba-tiba saya keinget bang. Oke. Keinget tuh pas tidur semalam tuh saya mimpi bang. Saya mimpi saya dibangun bang sama sosok kakek-kakek pakai pakaian putih. Saya mimpi saya diajak keluar dari saung itu, saya diajak nanjak. Cuman perjalanan itu singkat bang, nanjak itu tiba-tiba sampai gitu di atas bang, di puncak Gunung Salak.
Nah, di situ ada makam. Saat itu saya nggak tahu itu makam siapa bang. Makam, cuman makamnya itu kayak mewah gitu bang, kayak dilapisin emas gitu. Cuman nggak tahu itu emas apa bukan ya. Pokoknya warnanya warna emas gitu. Saya diajak ke situ, saya berdoa di situ, disuruh berdoa sih sama Pak yang ngajak saya ini. Kakek-kakek itu. Saya diajak berdoa di situ. Setelah itu saya diantar lagi ke situ bang, ke saung itu. Nah udah gitu paginya saya bangun deh, saya nggak sempet cerita, saya keingetan di perjalanan aja. Saya tanya tuh sama yang ngajak bapak saya semalam diajak orang kayak kakek ke makam atas, di puncak ada makam satu, tapi nggak tahu saya makam siapa gitu. Nah kalau kata versinya si yang ngantar bapak saya ini, dia bilang itu makam Mbah Salak di atas. Nah cuman yang ngajak saya ini saya nggak tahu siapa kakek-kakek ini yang pakaiannya serba putih itu. Nah setelah saya sampai rumah bang, pulang 2 hari kemudian tuh saya nonton TV, saya lihat itu ada berita kalau ada pesawat Sukhoi jatuh bang di dekat yang tempat sejarah itu bang. Oke. Ada hubungannya nggak nih? Ya kalau hubungannya saya nggak tahu ya bang, ada apa atau enggaknya. Mungkin udah musibah ya. Iya, emang gue yang informasi yang gue tahu gitu ya. Ya mungkin yang gue dengar dari cerita Bang Kancil ini, dia kan pernah ngebantu korban evakuasi Sukhoi itu. Katanya dia sempat ngeres dekat makam, mungkin makam Mbak Salak ini ya. Bisa jadi. Berarti lu di jalurnya, iya, itu ya, jalur evakuasi Sukhoi, berarti Cimelati ya? Ya bisa jadi gitu bang. Oh lu nggak tahu jalur? Nggak tahu jalur sama sekali waktu itu. Oke. Ada lagi bang? Itu aja bang yang bisa gue cerita di sini. Sebelumnya terima kasih banyak nih lu udah mau berbagi pengalaman lu lagi bang ya. Iya sama-sama. Ini gokil sih cerita lu bang. Ya lagi-lagi buat teman-teman ya, cerita Bang Wahyu ini kita jadikan pelajaran nih buat kita bersama, karena memang situasi dan kondisi yang membuat lu jadi seperti ikut-ikutan kayak gitu bang ya. Iya bang. Oke bang Wahyu, mungkin ada beberapa yang mau gue tanyain gitu bang Wahyu. Iya bang. Setelah lu ngelakuin ziarah ini poin utamanya yang mau gue tanya nih. Setelah lu ngelakuin ziarah itu, gimana ekonominya bang Wahyu? Yang dirasain sama gua sama keluarga gua tuh nggak ada perubahan sama sekali bang. Sama aja. Sama aja bang. Oke. Ya mungkin kita juga nggak menyalahkan dan nggak menganjurkan bang Wahyu. Iya bang. Maksudnya ini cerita buat kita, pelajaran buat kita gitu. Tetap kita boleh menjadikan itu syariat, tetap kita mintanya sama yang kuasa. Betul. Jadi menjadikan wasilah lah. Kalau doanya kan tetap minta yang kuasa kan ya. Karena mungkin ya itu petilasan dari orang-orang baik, kan kita minta wasilah dari orang baik ya. Mungkin seperti itu bang Wahyu. Cuman memang caranya aja bang rada janggal itu. Iya mungkin ya ada hal-hal yang di luar jalur mungkin ya. Gue juga nggak ngerti lah hal itu. Pokoknya pada saat itu ekonomi lah yang diterjang pada saat itu bang Wahyu. Oke bang Wahyu. Gue mau nanya yang jalur dulu sih bang. Jalurnya kayak apa sih jalur pendakiannya? Ya jalur pendakiannya itu bang kayak pas pertama kali naik itu. Lu ngeliatin rumah warga dulu? Rumah warga. Nah setelah naik masuk hutan tuh udah kebun warga bang. Ketemu curug lo? Enggak ketemu curug? Enggak. Ada kali doang bang. Kali kecil batu-batuan tuh. Cakep airnya. Pohon-pohon pinus? Iya, lewat pohon pinus. Mungkin jalur Cimelati kali ya? Wah, kurang tahu gua bang. Oke. Nah, pokoknya bang, jalurnya itu tanaman warga. Oh, lu liat pemukiman? Iya, kayak apa tuh, perkebunan? Perkebunan warga. Waktu itu sih popohan tau gak? Lalap popohan. Daun buat lalap itu? Iya. Kebun itu. Lu ngelintasin kebun itu dulu? Iya. Mungkin buat teman-teman yang tahu juga bisa tinggalin nih di kolom komentar bang Wahyu. Nama makamnya itu, petilasan itu petilasan apa bang Wahyu? Waktu itu sih gue nggak tahu ya bang ya. Setelah baru-baru ini nih bang, gue cari lagi, ketemu nih bang. Namanya Situs Punden Berundak Calobak bang. Oke, udah jadi cagar wisata berarti? Udah jadi cagar wisata sekarang. Oke bang Wahyu. Itu memang lu juga nggak bisa nyimpulin itu petilasan tuh bukan ya? Iya nggak tahu. Informasi yang lu dapat dari temen lu yang ngajak ini ya gitu ya, kayak gitu. Tempat naruh pusakanya Prabu Siliwangi. Oke bang Wahyu. Karakter yang ngajak ini nih, memang teman dekat bokap lo atau memang teman jauh? Dia punya karakter seperti itu atau praktisi atau segala macam gitu? Iya dasarnya emang dia praktisi bang. Cuman bapak gua kenal ya dari teman ke teman lah bang. Oke. Lu berarti izin dulu nih, setelah sampai lu izin ke Kuncen? Iya. Yang hari pertama lu dianterin sama anaknya nih? Anaknya. Kuncennya itu lu dengar nggak sih gitu ada syarat-syarat khusus, yang bacaan-bacaan khusus gitu? Waktu itu dia ngomong Sunda bang. Gua nggak ngerti. Jadi dia ngomongnya ke yang ngajak itu. Oke.
Nah terus lu dianterin sama anaknya ke sana. Lu sampai jam 11 siang. Emang nggak ada peziarah pada saat itu? Nggak ada. Lu nggak ketemu sama sekali? Itu cuman gua doang berempat. Di peziarah pertama? Iya. Peziarah kedua? Nggak ada juga. Emang benar-benar gua doang berempat, nggak ada orang lagi. Udah 2012 mungkin belum jadi cagar wisata kali ya? Bisa jadi belum. Karena yang informasi yang gue dapat tadi juga lu sempet ngirimin foto kan ke gue. Iya. Ya itu udah ada pelangnya kan? Udah ada. Waktu itu belum ada, Bang. Iya mungkin udah jadi saat ini udah jadi cagar budaya ya. Nggak tahu, gua nggak lihat apa emang belum ada gitu, gua nggak tahu. Cuman waktu itu yang gua lihat tuh nggak ada. Tapi fasilitas-fasilitas buat peziarah ada. Ada, cuman kayak saung, cuman sama alat masak aja. Ada gitu alat masak. Ada. Nesting. Enggak, kayak panci, sendok, piring. Gasnya atau apinya dari mana? Kayu, Bang. Lu pakai kayu. Pakai kayu di situ. Jadi kayak camping ya. Ya kayak camping. Oke seru. Iya sih, Wai. Boleh kapan-kapan ajak gua ke sana, Wai. Kita maksudnya sekalian ke Salak aja kali ya. Boleh, Bang. Sekalian naik Gunung Salak, kita lewat jalur Cimlati kan, karena gue juga sering ke sana gitu lewat jalur Cimlati. Cuman kayaknya kalau lewatin kebun popohan gitu ya kayaknya enggak deh. Setahu gue sih pohon pinus gitu, terus ada kalau lewat pohon pinus ya ada tuh pohon pinus saya lewat. Cuman yang perkebunan warga ini nih, iya, saya nggak tahu. Nah ketika lu lewatin perkebunan itu jalannya aspal? Enggak. Udah masuk jalan-jalan masuk pendakian trek. Udah masuk trek. Oke. Nah, Wai, sekarang sosok nih yang di malam pertama ini kan lu pertama hanya ngelihat cahaya itu. Itu dari bokap lu, abang lu, atau dari temen bokap lu itu ada yang ngeliat juga cahaya itu? Kalau itu ngeliat semua, Bang, cahaya itu. Setelah ritual itu selesai juga masih ada cahaya itu terbang-terbangan. Jadi cahaya itu emang nongol setiap malam. Nggak tahu itu cahaya apa, Bang. Dari teman bokap bilang nggak nyimpulin itu apa gitu? Itu kata si penghuni situ, kalau versinya dia. Nah sama ini, Wai, macan ini gedenya segede apa, Wai? Wah, saya di kebun binatang juga lihat macan ya normal ada sebesar aja. Gajah? Bisa jadi segitu, Bang. Sebesar gajah? Iya, gede banget, Bang. Lagi ngapain, Wai? Dia lagi jalan, Bang. Jalan itu ke arah lo? Ke arah saya. Makanya saya sampai ketakutan. Berarti semakin deket dong? Semakin deket. Cuman ketika saya disuruh merem, ya udah, saya nggak lihat apa-apa. Abaikan gitu? Iya, diabaikan aja dia. Alhamdulillah. Oke, nih, Wai, lu pernah denger Eyang Santri nggak sih? Pernah, Bang, denger. Di Salak? Yang santri-santri ini apa mungkin santrinya dari Eyang Santri? Ya, ada mendominasi nggak sih gitu? Kalau kita sambungin ya bisa jadi gitu, Bang. Oke. Muridnya yang santri. Nah, sama sosok yang ada di dalam mimpi lu nih, Wai. Kan gue juga ada cerita temen gue yang si Abid hipotermia itu kan dia ketemu Raden Kunjung Putih. Iya. Katanya memang dia tuh adanya di Gunung Salak. Kok tebel? Iya, katanya ini lu udah pernah dengar ceritanya kan? Nah, katanya kan yang Kunjung Putih ini adanya di Gunung Salak. Iya. Tapi sosok yang lu udah dengar ceritanya si Abid belum? Udah. Sama nggak sih sosok yang sama di mimpi lu? Hampir sama, Bang. Kuncung gitu punya. Iya, pakai sorban putih di sini. Jadi ininya bukan sorban apa ya, Bang? Imamah. Bukan imamah. Cuman kayak apa ya? Peci, kopiah. Kayak orang Bali gitu, Bang. Oke, kayak ikat kepala. Iya, ikat kepala gitu. Cuman naik begitu gitu. Oke, sama mungkin ya. Soalnya kan yang dari versi gue juga pernah googling yang Kunjung Putih ini kan memang katanya murid kesayangannya yang Prabu Siliwangi, katanya seperti itu. Ya Allah alam ya, Wai, ya, kita juga nggak bisa mendeskripsikan itu beliau atau bukan. Ya sejauh jelas lu deskripsikan bentuknya sama gitu ya. Bang. Oke, jadi sosok kakek-kakek itu nih ngajak lu ke sana. Raut wajah atau ada pesan yang disampaikan, ya? Dia cuma senyum aja, Bang. Senyum aja. Senyum terus megang tangan saya. Megang tangan dituntun ke atas, tapi singkat banget itu jalannya. Tiba-tiba sampai itu. Suara apa ya? Nah, soalnya gini, Wai. Gue juga baca tuh di komentar-komentar video-videonya si Abid ya. Ada yang bilang katanya beruntung jika kita ketemu sama beliau. Jadi mungkin ya kalau lu beruntung kan alhamdulillah gitu, Wai, ya. Apalagi kan menjadi wasilah atas dasar ekonomi lu tercukupi lah pada saat itu ya. Mungkin ya dengan sekarang lah keberkahannya ada gitu, Wai, ya. Waktu itu kita belum ngerasain mungkin ya. Iya mungkin ya. Oke, Wai, terakhir nih yang gue tanyain, semua ritual itu udah lu jalanin, ada nggak sih perubahan gitu dalam diri keluarga yang signifikan gitu? Setelah dari situ mah ya
sama aja gitu bang. Setelah abis ngelakuin itu sama aja. Cuman yang nggak tahu ya kehidupan gue sekarang kan, alhamdulillah itu bang. Lebih baik lah Lebih baik dari ya di balik itu juga ada ikhtiar yang lo jalanin ya. Betul. Ya karena kan logikanya kan ketika kita pengen berubah dari segi ekonomi kan kita harus ada usaha dan doa gitu ya. Iya. Dan di situ juga ketika lu alhamdulillahnya lebih meningkat ya ada ikhtiar yang lo jalanin ya Bang Wai. Oke Bang Wai, terima kasih banyak lagi-lagi lo udah mau berbagi pengalaman lu. Kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir nih Bang Wai ya. Iya bang. Oke, buat teman-teman, kiranya itu aja yang bisa disampaikan sama Bang Wahyu pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi nih, gue ngingetin buat teman-teman, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya dari ceritanya Bang Wahyu. Nah, Timur Misteri juga ada nih di aplikasi GoPlay. Di situ teman-teman bisa ngeliat podcast Timur Misteri secara live. Gue juga di situ nge-live 2 kali per 1 minggunya. Buat teman-teman yang suka podcast live, bisa mampir ke GoPlay. Di situ juga teman-teman bisa registrasi dengan nomor yang sudah tertera atau terdaftar di akun Gojek. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan gitu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik. Gue Wahyu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wai. Thank you, Wai. Sama-sama.